AC Milan menjamu Feyenoord Rotterdam pada lanjutan leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Dengan kekalahan 1-0 pada leg 1 di Belanda, Milan yang memiliki materi pemain lebih baik diunggulkan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Bermain di Stadion San Siro, Selasa 18 Februari malam waktu Indonesia Barat, pelatih AC Milan Sergio Conceição menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Fantastic Four Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao dan Gimenez di lini depan. Sementara itu, Feyenoord tampil dengan skuad seadanya karena 10 pemain mereka absen gara-gara cedera, termasuk Kapten Quinten Timber yang terpaksa absen sampai dengan akhir musim karena kerusakan ligamen lutut. Feyenoord menurunkan formasi 4-3-3 mengandalkan Igor Paisao, Redmond dan Hadi Musa di lini depan. Hasilnya, Milan yang memburu gol cepat langsung merobek gawang tim tamu saat laga belum genap berjalan 1 menit. Baru mulai kick off, Idiavolo melakukan manuver yang membuahkan sepak pojok. Dari skema corner itulah lahir gol kilat Gimenez ke gawang klub yang menjualnya ke Milan di bursa Januari kemarin. Theo Hernandez memberikan umpan pendek dari sudut lapangan kepada Pulisic. Winger timnas Amerika Serikat itu melanjutkannya dengan kiriman crossing ke kotak penalti. Bola disundul Malik Thiaw yang menjadi umpan ke mulut gawang, di mana Gimenez menantinya dengan ayunan kepala. Sedikit dorongan dari kepala, bomber Meksiko itu berhasil membuat bola bersarang ke gawang Feyenoord. Waktu menunjukkan 36 detik ketika gol kilat itu tercipta dan menjadi rekor lesakan tercepat di Liga Champions musim ini. Agregat kedua tim pun menjadi seimbang 1-1. Tim tamu mencoba membalas dengan tembakan Jakub Moder yang melayang ke atas mistar gawang. Selebihnya, Milan benar-benar dominan mengepung lini belakang Feyenoord. Ada tembakan Tijani Reinders yang belum menemui sasaran, lalu disusul upaya Joao Felix yang ditangkis oleh kiper Timo Wellenreuther. Bola muntah dari peluang Felix gagal dimanfaatkan oleh Theo. Sebelum jeda, Wellenreuther melakukan 2 penyelamatan apik untuk menggagalkan kesempatan dari Felix dan tembakan jarak dekat dari Leao. AC Milan unggul 1 gol ketika turun minum. Di babak kedua, anak asuh Conceição kembali tancap gas menggempur pertahanan tim tamu. Namun, petaka justru menghampiri AC Milan pada menit ke-51 saat Theo Hernandez diusir wasit setelah melakukan diving konyol di kotak penalti lawan. Bek sayap Prancis itu melompat sendiri ketika menghadapi tackle musuh. Aksi simulasi tersebut membuat wasit tak ragu mengeluarkan kartu kuning kedua, menyusul kartu yang pertama akibat menarik jersey Anis Haji Musa di menit ke-44. Milan yang hanya punya 10 pemain membuat permainan di lapangan berubah drastis. Di babak kedua, Rossoneri lebih rentan diserang Feyenoord. Setelah berkali-kali mendapatkan tekanan, akhirnya gawang McMansion pun bobol juga lewat sundulan peluru Julian Carranza di menit ke-73. Pemain asal Argentina itu sukses menanduk bola di antara 2 bek Milan setelah menyambut crossing sempurna dari Hugo Bueno. Agregat kembali menjadi milik Feyenoord 2-1. Di sisa pertandingan, Malik Thiaw mendapatkan peluang bagus ketika sundulan tajam timnya berhasil ditangkap oleh Wellenreuther. Namun, tak ada gol yang tercipta sampai peluit akhir meskipun tim tamu dibombardir. Milan pun gugur secara tragis di Liga Champions 2024-2025. Sudah hampir tidak mungkin menjadi juara Liga Italia, kini mereka juga tersingkir dini dari Liga Champions. Ironisnya, menjelang laga melawan Feyenoord, Zlatan Ibrahimovic menyebut Theo Hernandez bukan anak-anak lagi. Theo sekarang bukan anak-anak lagi, dia masih anak-anak saat saya datang. Sekarang dia sudah dewasa dan salah satu pemain terbaik di dunia. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Dia harus menemukan poin pemicu untuk mencapai level yang tertinggi. Namun yang terjadi di laga melawan Feyenoord, pemain timnas Prancis itu malah bertingkah bodoh, yang membuat timnya gagal meraih kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Selain Ibra, kekecewaan juga diungkapkan oleh pelatih AC Milan Sergio Conceição. Saya pikir kami tidak bermain bagus di Rotterdam dan bersiap meraih kemenangan dalam leg kedua. Kami nyaris mencetak gol kedua, tetapi hasilnya adalah kesalahan kita sendiri. Faktanya, ini merupakan kali kedua Milan dieliminasi oleh wakil Belanda ini di Liga Champions. Momen pertama terjadi dalam final edisi 1994-1995 kontra Ajax Amsterdam. Bertanding di Ernst Happel Stadion, Patrick Kluivert menjadi mimpi buruk bagi Milan. Pelatih timnas Indonesia itu mencetak gol sematawayang yang membuat Rossoneri tumbang dengan skor 0-1. Setelah lewat 30 tahun, Milan kembali dihantui oleh tragedi Kluivert. Di sisi lain, di Liga Champions UEFA musim 2024-2025,
Feyenoord menunjukkan performa yang mengesankan dengan beberapa pemain andalan yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Julian Carranza, penyerang asal Argentina yang didatangkan setelah kepergian Santiago Giménez ke AC Milan, tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol penentu yang memastikan Feyenoord melaju ke babak 16 besar. Selain itu, Igor Paisao, winger berbakat asal Brasil, menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak gol kemenangan melawan AC Milan yang membuatnya mulai dilirik oleh klub-klub Liga Premier Inggris. Di lini tengah, Anthony Milambo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Benfica, sekaligus dinobatkan sebagai Man of the Match oleh UEFA. Sementara itu, Anis Hadi Musa, penyerang asal Aljazair, juga berkontribusi dengan mencetak gol perdananya di Liga Champions dalam pertandingan melawan Red Bull Salzburg. Di bawah mister gawang, Timon Wellenreuther menjadi andalan Feyenoord dengan beberapa clean sheet penting dalam fase grup, menjaga stabilitas pertahanan tim. Dengan kombinasi pemain-pemain kunci ini, Feyenoord berhasil menampilkan performa impresif dan bersaing di kompetisi elit Eropa musim ini. Prestasi terbaik Feyenoord di Liga Champions UEFA adalah saat mereka menjadi juara pada musim 1969-1970. Pada final yang digelar di San Siro, Feyenoord mengalahkan Celtic dengan skor 2-1 setelah melalui babak perpanjangan waktu. Gol kemenangan dicetak oleh Of Kainval dan menjadikan Feyenoord klub Belanda pertama yang memenangkan trofi Liga Champions yang sebelumnya dikenal sebagai European Cup. Keberhasilan ini juga menandai awal dominasi klub-klub Belanda di Eropa yang kemudian dilanjutkan oleh Ajax Amsterdam dengan 3 gelar berturut-turut pada awal 1970-an. Tersingkirnya AC Milan dari Liga Champions musim ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal mentalitas dan disiplin pemain. Meski memiliki skuad yang lebih unggul di atas kertas, tindakan ceroboh Theo Hernandez menjadi faktor utama yang membuat mereka kehilangan momentum. Sementara itu, Feyenoord kembali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang pantang menyerah. Dengan skuad yang terbatas akibat banyaknya cedera, mereka mampu tampil solid dan mengejutkan dengan mengeliminasi Milan di kandangnya sendiri. Perjalanan mereka di Liga Champions musim ini semakin menarik untuk disaksikan. Apakah mereka bisa mengulangi kejayaan mereka di masa lampau? Bagi Milan, kegagalan ini menambah daftar panjang kekecewaan musim ini. Sudah hampir tidak mungkin meraih gelar Serie A, kini mereka juga harus merelakan mimpi di Liga Champions pupus lebih awal.